Pengusaha titik nol masih bersama Anda untuk membongkar jejak owner bersama saya Joy Usman dan Om Eri. Bintang pengusaha kita seorang desain atau fashion designer Kang Desis ya atau Deden Siswanto, orang Bandung asli. Oke, Kang Om Eri. Om Eri. Aduh, jadi terbawa suasana. Kang Deden, Om Eri. Om Eri. Om Eri. Ya. Tentunya setiap usaha itu akan selalu berkembang. Ya. Dan setiap orang berbeda cara mengembangkannya. Ya. Sehingga menjadi besar. Ya. Gitu ya. Kita bongkar. Bongkar lagi. Silakan Om Eri bagian Ya. Om Tidak Eri. keberatan dibongkar? Nih, silakan. Kang Densis. Kita tadi sudah bahas semua, sudah kita bongkar. Ya. Gitu, masalah baik itu awal berbisnis dengan modal kecil, kemudian cara memanajemen hati. Ya. Nah, sekarang ternyata setelah sekian tahun ini sudah menjadi besar. Ya. Tentunya kita ingin tahu bagaimana Kang Densis ini membesarkan usaha ini. Ya. Gitu. Gimana Kang Densis? Apa yang Kang Densis lakukan Ya, setelah mengalami hal-hal yang seperti diceritakan ya. di awal-awal tadi? Sekarang sudah membesar ini usaha Dan ini. nama perusahaannya apa ini? Ya. Itu ya. Ya, kalau sebenarnya disebut membesar sih sebenarnya tidak ya. Jadi kita mengembangkan usaha ya, tapi tidak jadi besar sampai seperti apa. Ya. Mungkin masih usaha rumahan boleh dikatakan seperti Ya. itu. Tentunya perlu effort ya, effort yang cukup besar dalam arti tidak hanya sekedar membuat usaha, membuat pakaian seperti itu. Jadi mau kemana nih arahnya? Jadi ketika saya sudah berkiprah hampir 20 tahun lebih ya, kalau udah masuk kancah fashion itu, terpikir pada waktu itu karena sering diminta untuk menyampaikan informasi tentang fashion, dan kadang saya berpikir juga kenapa ya gitu kan orang-orang tuh belajar fashion tuh sulit. Oh Ya. ternyata mahal, Ya. biayanya cukup mahal seperti itu, dan juga perlu apa ya, perlu tempat yang cukup besar. Nah, kepikiran pada waktu itu juga bagaimana supaya orang-orang yang ingin berkiprah di fashion yang tidak harus mengeluarkan dana besar, bagaimana ya? Akhirnya kita bikin kayak workshop seperti itu. Tapi pada akhirnya juga ngobrol sama teman saya, daripada kita berpindah-pindah, kenapa nggak kita bikin sekolahan saja? Nah, jadi selain juga kita berkiprah sebagai seorang fashion designer, Ya. ingin mengembangkan atau melangkahkan kaki lebih jauh lagi ke dunia pendidikan. Pendidikan, Nah, khususnya kenapa yang disentuh adalah busana muslim gitu kan, karena marak sekali busana Formal muslim. atau informal pendidikannya? Om? Informal. Nah, jadi Informal. informal. Jadi Jadi short course gitu. ya kayak short course seperti itu. Nah, akhirnya kita bersama-sama merencanakan sebuah pendidikan ini, namanya Islamic Fashion Institute. Islamic Fashion Fashion Institute. Institute. Ya, jadi kami bertiga, saya dengan teman saya Ibu Irna Mutiara, Ibu Nunik Mawardi, dan saya sendiri, kami mendirikan sebagai founder bertiga, Ya. mendirikan Islamic Fashion Institute di situ. Kang Densis, sebesar apa dampak dari Kang Densis membangun sekolah itu untuk bisnis Kang Densis? Ya, sebenarnya untuk bisnis saya tidak ke arah sana, tapi lebih ke ini bisnis pendidikan. Nah, Ya. akhirnya jadi bisnis pendidikan yang berbayar. Ya, akhirnya. ya. Jadi tapi kita memberikan wadah untuk para pemula yang sudah mungkin sudah benar bisnis, Iya. tapi ingin mencari punya belajar fashion bagaimana, dan juga tidak terikat oleh waktu yang sangat, kayak misalnya sekolah lagi kan. Iya. Di luar kota misalkan, selain di Jakarta, di Bandung ini itu sulit bagi ibu rumah tangga misalkan. Nah, jadi hanya yang ikut tuh mereka yang sudah berkeluarga dan sebagainya, mereka berkiprah kembali dan sudah punya basic fondasi dari pendidikan di Fashion Institute ini. Tapi pada akhirnya sekarang sudah berkembang bahwa dari first graduate dari si SMK atau SMA pun juga mereka langsung belajar ke sana saat ini, menjadi pilihan sekolah. Pada akhirnya setelah 6 tahun ya, 6 tahun kami mendirikan, ya alhamdulillah si muridnya udah lebih banyak. Semua gitu. orang bisa nggak Kang Densis untuk mempelajari desainer? Bisa, siapapun bisa, ya? asal ada kemauan Nggak juga. harus berbakat Tidak harus ada gitu? bakat, tidak. Oh. Asal mau. Walaupun udah punya bakat, malas tetap aja tidak bisa melakukan. Kalau saya menilai Kang Densis memang berbakat dari kecil kan. Nah, kalau itu yang penting kita punya keinginan dan juga kemauan untuk belajar, itu bisa dipelajari, apapun itu. Asal suka. Seperti Biayanya itu. mahal nggak? Biayanya mungkin untuk ukuran ini tidak terlalu mahal, ya. Jadi kita juga ada semacam apa, beasiswa dan sebagainya. Jadi itu berkembang seperti itu. Jadi saat ini sudah tahun ke-6, tahun ke-7,
Nah, Ya. jadi itu yang saya lakukan di luar, di mana saya harus memberikan workshop ataupun mungkin saya mengajar di tempat lain. Karena saya punya berpikir gini, pengalaman itu kan berbeda setiap orang. Walaupun mungkin saya tidak tinggi dalam pendidikan formal yang tinggi, tapi saya punya pengalaman yang saya bisa bagikan, bisa sebagai informasi dan juga sebagai tips gitu kan, untuk bisa melakukan kegiatan dalam fashion ini seperti itu. Nah, kalau saya lihat di Google nih ya, fotonya Kang Densis ini kan wah, keluar, burudul kata orang Sunda. Dan saya lihat itu kebanyakan itu justru foto-foto lagi fashion show. Ya, Dan saya lihat juga di latar belakang itu hanya satu nama, ya, Deden Siswanto. ya. Nah, sebesar apa sih Kang Den pengaruh fashion show? Ya. Jadi kalau sebagai kita masuk ke kancah fashion, sebagai fashion designer kita harus berkarya, mempresentasikan karya. Itu adalah bukti eksistensi di mana kita masih berkiprah di situ. Jadi dari panggung runway tersebut, kita bilang panggung runway saat ini. Dulu kan catwalk ya, sekarang tuh runway. Nah, jadi dari panggung fashion runway ini, dari situlah kita berpromosi. Nah, dari situlah orang melihat dan menjadikan itu sebagai patokan bahwa kita masih eksis di dunia fashion. Nah, dari nama Deden Siswanto itu, karena mungkin itu adalah runway, ketika akan muncul di real way-nya, nah kami membuat koleksi ready to wear yang bisa dipakai langsung dan tidak seheboh yang di panggung. Nah, seperti jadi itu untuk juga menghidupi hidupnya perusahaan ini seperti Itulah yang dilihat Kang Des ya. Itu kalau yang di foto-foto itu kan bajunya itu agak kayaknya nggak bisa dipakai untuk sehari-hari. Betul. Itu siapa yang mau beli baju yang seperti itu? Jadi kalau baju di panggung itu adalah memang pakaian biasa. Ya, sebenarnya, tapi di styling. Nah, jadi tiap desainer harus punya cerita. Apa yang akan disampaikan seperti itu. Jadi kalau saya sih konsepnya adalah mix and match. Ketika pakaian saya disampaikan di panggung runway tersebut, itu ada perlu cerita dan juga perlu styling yang berbeda. Ketika itu dilepas satu persatu, orang masih bisa memakainya. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah basic item. Hanya stylingnya yang berbeda seperti itu. Untuk orang-orang yang baru mau terjun di fashion designer itu bisa sebenarnya ngadain acara yang seperti itu. Bisa, siapapun sekarang bisa mengikuti fashion show asal sudah punya konsep yang baik dan acaranya siapa dulu mengadakan, menyelenggarakan. Di event apa mereka berkiprahnya seperti itu. Nah, saya lihat bukan hanya event di Indonesia sampai ada di luar negeri gitu. Di mana aja Kang Den? Ya sudah kemana ya? banyak di luar negeri. Banyak. Cuman ada beberapa hal yang memang sampai lupa gitu, saking banyak. Karena kita mungkin dilihat layak untuk ditampilkan di mana. Nah, itu ada sebuah invitation dari mereka. Kita di-invite. Ya, yang jadi pelaksananya diundang. disebut apa biasanya? Promotor atau? Ya, mereka adalah kayak konjen di mana di luar negeri ataupun mungkin sebuah badan event organizer di luar negeri itu yang akan mengundang kita seperti itu. Ya, Asia mungkin ya KL berapa kali, kemudian Korea. Kalau Eropa beberapa kali juga ada di Belgia, di Maroko, di Spanyol, di mana ya seperti itulah. Dan alhamdulillah setiap pergi saya tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. karena diundang, semua didanai dan juga kami hanya membawa koleksi seperti itu. Ya, tapi setelah Kang Densis ini banyak berkiprah fashion show di luar negeri gitu, itu tentunya besar ya mengangkat nama. Ya, alhamdulillah karena juga dari itu pun juga karena saya mungkin mengkhususkan di mengolah wastra Indonesia. Nah, jadi dari berbagai kain yang ada di Indonesia ini, saya akan create menjadi sebuah karya saya. Yang padanya juga mungkin pihak-pihak tertentu, institusi tertentu mengundang untuk bisa boleh nggak mengangkat kain ini diolah seperti apa. Jadi akhirnya kita tuh saat ini tuh didanai. Jadi untuk bisa mempresentasikan karya, mereka mendanai. Nah, jadi hal itu bisa saling membutuhkan seperti itu ya, dengan perajin, dengan juga pihak tertentu. Jadi bisa bersama-sama mempresentasikan karya ini tersebut. juga Kang Densis yang ingin saya tanyakan. Dari kalau lihat di Google itu foto Kang Densis, kebanyakannya itu bahan-bahannya itu menggunakan bahan-bahan kain-kain tradisional. Betul. Itu kain-kain daerah kebanyakan. Kalau mungkin dikenal orang ikat ya. Ya, ada ikat, ada tenun, ada batik.
ya Padahal banyak. kan itu untuk memadukan itu kan itu cukup sulit Ya, sebenarnya Kang Den. ya itulah mungkin karena kita harus mempelajari bahwa tidak mudah dalam melakukan hal itu tersebut. Jadi harus belajar. Nah, kenapa mendirikan sekolah tersebut? Jadi Ya. kita mengarahkan bahwa tidak hanya sekedar memadupadankan, tapi juga ada ilmunya, Ya. ada tekniknya, ada sesuatu hal yang mesti dilakukan step by stepnya seperti apa agar masing-masing punya identitas Ya. dalam karya tersebut. Jadi itulah mungkin yang saya selalu sampaikan. Untuk pangsa pasarnya bagus nggak? Itu untuk kain-kain tradisional itu. Ya sampai hari ini ya karena mungkin pemerintah juga tetap menggalakkan seperti itu bangga akan produk Indonesia ya kami sih yakin bahwa sampai hari ini orang masih tertarik Untuk dengan anak muda juga. ya tentunya kan Anak muda juga banyak yang pakai kan itu ya. diolahnya berbeda seperti Iya. itu. Misalkan buat anak muda mungkin ya bisa seperti ini mungkin. Nah ini kan batik, ini kan denim, Iya. ini kan tenun. Nah jadi ini pun anak muda sampai usia Keren, ya. saya sendiri punya bisa memakainya. Ini Iya. ya bomber jacket itu kan seperti itu. Jadi Perpaduan ya. tidak akan gerah juga dipakai karena juga kita Sebenarnya memilih bahan juga sesuai seperti itu. Kang Den, pernah ngedesainin orang terkenal nggak buat bajunya di Indonesia? Dulu pernah RI1 ya, dia pernah Ya. desainin ya. RI1 Pak Pak. Iya. Jokowi Pak ya. Jokowi. Pak Jokowi Iya. pernah Iya. didesainkan Iya. luar biasa ini. Jadi Sampai ya. tamu kita Tamu kita ini pernah Iya. mendesainkan baju Pak Ya, Presiden. ketika Presiden. kunjungan ke Jawa Barat ya waktu itu. Ya. Jadi Apa, ya itu pakai base cap Sunda, kemudian pakai pakai kain dan saya memakaikan ikat kepalanya. Pak Gubernur pernah didesainkan juga sama. Pak Gubernur belum, pernah Pak Gubernur Jawa Barat pernah. Iya. Pernah. Oke. Om Eri, kita sudah berada di penghujung acara. Kayaknya kita butuh kata-kata motivasi untuk teman pengusaha kita yang mau memulai tapi belum gerak aja. Nah, kira-kira ini kayaknya seperti apa? mereka juga sedang menunggu nih. menunggu. Ini Sedang kru menunggu. ini. Ini calon-calon pengusaha calon juga pengusaha ini. juga. Ya. Silakan Kang Den. Apa kata-kata motivasi untuk para pengusaha yang mandok mayong? Apa itu madu mayung? Kita hanya tahu. Karena banyak orang yang ngerti itu madu mayung itu apa. Jadi mau bergerak tapi susah. Oh itu. Ya kalau bagi saya prinsipnya adalah motivasi untuk memulai sebuah usaha ataupun mempertahankan ya, terutama gitu kan, bahwa kita harus punya keberanian dan juga punya tekad yang kuat juga dalam arti memilih bidang mana yang kita suka tentunya. Jadi kita melakukan itu sesuatu tuh harus suka. Ya kita yang suka bidang tersebut. Nah, jadi kalaupun nanti ada rintangan atau apapun juga, ya kita bisa melewatnya dengan baik. Karena kita juga mencintai pekerjaan kita tersebut. Nah, bagaimana ke depannya itu adalah jadi effort pekerjaan ya, etos kerja juga. Kita harus tetap disiplin dan juga membuka mata lebih lebar ya, tidak hanya satu sudut pandang saja. Jadi lebih perspektifnya lebih luas dan juga bisa mendengarkan masukan di setiap orang seperti itu. Oke, sahabat pengusaha, kita sudah berada di penghujung acara, di dalam acara titik nol, membongkar jejak owner. Bintang pengusaha kita Kang Deden sudah memberikan banyak ilmu sebagai sedekah ilmu untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Oke, Kang Eri. Iya, Om Eri. Tahu diri. Iya. Tahu diri. Sudah Sama sangat senior. ya. Oke. Jangan bilang tua, senior. Senior, ya. Kang Deden, terima kasih Sama-sama. atas waktunya sudah berbagi kepada kita semua. Ya. Luar biasa. Terima kasih juga kesempatannya. Jadi, semoga ilmu yang Kang Densis sedekahkan ini sangat bermanfaat baik untuk kita maupun untuk calon-calon pengusaha, Amin. penerus-penerus kita nanti, Kang Densis. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Kang Deden. Sama-sama. Kita akan pamit kepada pemirsa semuanya. Tetap di titik nol pada episode yang akan datang. Terima kasih. Titik nol.